Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Isbat. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang fase dari saya bayi sampai dewasa. Saya dari Universitas Pegeri Sumeneb, Prodi PJKAR, kelas E. Fase yang pertama, fase bayi dan balita 0 sampai 6 tahun. Saya lahir dan tumbuh di lingkungan keluarga yang penuh perhatian meskipun memiliki keterbatasan fisik. Orang tua saya tetap berusaha memenuhi kebutuhan saya dengan baik, mulai dari kasih sayang, perhatian, hingga dukungan dalam aktivitas sehari-hari. Selain itu, saya belajar mengenal lingkungan melalui pengalaman sehari-hari, seperti bermain, memegang benda, belajar berjalan, dan berinteraksi dengan orang sekitar. Hal tersebut sesuai dengan tahap sensori motor dari Jean Piaget, yaitu bayi belajar melalui indera dan gerakan tubuhnya. Jika dikaitkan dengan teori Erik Erikson, tahap trust versus mistrust, perhatian dan dukungan dari keluarga membantu saya membangun rasa percaya kepada orang lain, walaupun saya memiliki keterbatasan fisik. Fase kedua, masa kanak-kanak 6-12 tahun. Saat SD saya sering merasa gugup dan memilih diam karena merasa berbeda dari teman-teman lain akibat keterbatasan fisik yang saya miliki. Kadang saya merasa minder dan takut tidak bisa mengikuti mereka. Namun perlahan, dukungan keluarga dan guru membuat saya mulai percaya bahwa saya juga punya kemampuan untuk berkembang. Pengalaman ini sesuai dengan teori Erik Erikson tahap industri versus inferiority karena saya belajar bangkit dari rasa minder dan mulai percaya pada kemampuan diri sendiri. Menurut Jean Piaget tahap operasional konkret, saya mulai belajar berpikir logis dan memahami tanggung jawab. Selain itu, teori ZPD dari Lev Vygotsky terlihat dari peran guru dan keluarga yang terus membimbing saya hingga akhirnya saya menjadi lebih mandiri dan percaya diri. Fase ketiga, masa remaja 12-18 tahun. Masa remaja menjadi fase yang paling membekas dalam hidup saya. Saat MTS, saya merasa diterima dengan baik oleh Tunmen, sehingga saya lebih nyaman dan mulai percaya diri. Namun berbeda saat SMA, saya pernah mengalami bullying dari beberapa teman karena keterbatasan fisik yang saya miliki. Kata-kata dan perlakuan mereka sempat membuat saya merasa sedih, minder, dan sulit menerima diri sendiri. Bahkan, sampai sekarang hal itu masih membekas di hati saya. Meski begitu, pengalaman tersebut perlahan membuat saya belajar menjadi lebih kuat dan tidak terlalu bergantung pada penilaian orang lain. Saya mulai mencari lingkungan yang lebih positif dan belajar menerima diri saya apa adanya. Hal ini sesuai dengan teori Erik Erikson tahap identity versus role confusion. Karena pada masa ini, saya sedang mencari jati diri dan berusaha memahami nilai diri saya di tengah tekanan sosial. Selain itu, menurut teori perkembangan moral dari Lawrence Kohlberg, saya belajar mengambil sikap berdasarkan nilai dan prinsip yang saya yakini, bukan hanya mengikuti lingkungan sekitar. Fase yang keempat, masa dewasa awal 18 tahun sekarang. Saat ini, saya berada di fase dewasa awal sebagai mahasiswa. Saya mulai merasakan banyak perubahan dibanding masa remaja dulu. Sekarang saya dituntut untuk lebih mandiri, belajar mengambil keputusan sendiri, dan lebih bertanggung jawab terhadap hidup saya. Pengalaman yang pernah saya alami, terutama saat merasa minder karena keterbatasan fisik, perlahan membuat saya belajar menerima diri sendiri dan menjadi lebih kuat. Di fase ini, saya juga mulai lebih selektif dalam memilih teman dan lingkungan. Saya lebih nyaman berada di dekat orang-orang yang bisa menerima dan mendukung saya apa adanya. Dari situ, saya belajar bahwa hubungan yang tulus jauh lebih penting daripada sekadar memiliki banyak teman. Saat ini, tujuan terbesar saya adalah menyelesaikan pendidikan dengan baik, membahagiakan orang tua, dan membuktikan bahwa keterbatasan bukan alasan untuk berhenti berkembang atau meraih cita-cita. Jika dikaitkan dengan teori Erik Erikson tahap intimacy versus isolation, saya sedang belajar membangun hubungan yang lebih bermakna dengan orang-orang yang benar-benar memahami saya. Selain itu, menurut teori hierarki kebutuhan dari Abraham Maslow, saat ini saya sedang berusaha memenuhi kebutuhan penghargaan diri dan aktualisasi diri dengan terus berkembang dan mengejar impian saya. Kesimpulan, perjalanan hidup saya dari masa bayi hingga dewasa awal menunjukkan bahwa setiap tahap perkembangan memiliki tantangan dan pelajaran yang berbeda. Dukungan keluarga, guru, dan lingkungan yang positif berperan penting dalam membantu saya membangun rasa percaya diri meskipun memiliki keterbatasan fisik. Berbagai pengalaman, termasuk rasa minder, kesulitan beradaptasi,
hingga pengalaman bullying menjadi proses yang membentuk ketahanan, kemandirian, dan penerimaan diri. Jika ditinjau dari teori perkembangan, Erikson, Piaget, Vygotsky, Kohlberg, dan Maslow, perkembangan saya menunjukkan bahwa individu dapat terus tumbuh dan berkembang melalui dukungan sosial, pengalaman hidup, serta usaha untuk memahami dan menghargai diri sendiri. Oleh karena itu, saya meyakini bahwa keterbatasan bukanlah penghalang untuk meraih cita-cita, melainkan motivasi untuk terus belajar, berkembang, dan menjadi pribadi yang lebih kuat, serta bermanfaat bagi orang lain. Sekian yang bisa saya sampaikan.